Shalom saudara-saudaraku, kembali saya akan sharing dengan topik Roh Kudus bagian yang kedua. Apakah karunia dahsyat dan Roh Kudus itu? Pemikiran manusia modern umumnya meniadakan rasa takut akan Allah. Jadi setelah lebih dari berabad-abad, kita bukannya menjadi orang-orang yang lebih baik, bahkan dosa-dosa kita masih saja sama kunonya seperti zaman Adam. Namun pada saat yang sama, hampir semua benda yang ada di rumah kita belum dikenal 90 tahun yang lalu. Sulit dibayangkan bahwa 200 tahun yang lalu transportasi tercepat adalah kuda. Tidak ada foto dan bintang-bintang TV. Selama 10.000 tahun manusia hanya mengalami sedikit kemajuan sampai kepada ledakan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman modern. Seperti yang Yesus katakan kepada kita, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Ada dalam Lukas 24 ayat 25. Inilah kenyataan yang berkaitan dengan Roh Kudus. Ia tetap tinggal diam dalam bayangan dan misteri selama 1900 tahun. Keselamatan telah dikenal, namun Roh Kudus tampak seperti pribadi asing, bahkan di gereja. Namun ia tetap bekerja. Semua yang Allah lakukan di sini adalah oleh Roh Kudus. Namun para ahli teologi dan para pengajar menggantikan pribadi yang kudus ini dengan sesuatu yang tidak mempunyai kekuatan, yaitu apa? Kasih karunia. Mengubah apa yang ada pada dasarnya adalah sikap Allah ini menjadi satu kuasa. Mereka percaya paling tidak secara spiritual pada Allah dan juga sesuatu yang melakukan sesuatu. Penghargaan atas pekerjaan-pekerjaan spiritual harus diberikan. Namun penghargaan ini tidak diberikan kepada Roh Kudus, namun sebaliknya kepada kasih karunia. Agustinus, guru besar dari Hippo yang hidup 1600 tahun yang lalu, dan orang-orang lain sebelum dia, mengajarkan keselamatan di seputar kata kasih karunia. Namun kasih karunia hanyalah tindakan Allah yang penuh kasih. Kasih karunia bukanlah sesuatu yang terpisah, melainkan sebuah nama untuk perhatiannya kepada umat manusia yang hina. Dalam Alkitab, kemurahan dan pemberian Allah terkadang disebut kasih karunia dalam arti persamaan atau kiasan. Kepercayaan gereja Agustinus diikuti bahkan sampai hari ini di banyak kelompok gereja. Tentu saja Alkitab mengatakan kepada kita tentang kasih karunia Tuhan Yesus. Yesus merupakan tindakan kasih karunia atau kemurahan terbesar Allah. Yesus sangatlah penuh kasih karunia dalam Yohanes 1 ayat 14, menunjuk pada sifatnya yang penuh kasih. Yesus dalam arti yang luar biasa adalah kasih karunia itu sendiri. Tetapi kasih karunia bukanlah suatu unsur misterius yang tidak berwajah, yang secara bebas bergerak di tengah-tengah orang percaya. Dalam pengajaran lama, kasih karunia melakukan segala sesuatu yang mungkin Allah lakukan. Orang-orang membicarakan kasih karunia seakan-akan seperti sebuah kekuatan tersendiri dengan kehendaknya sendiri. Lagu Amazing Grace karya John Newton pada abad 18 memberikan segala pujian pada kasih karunia.
Lagu ini tidak menyebutkan kata Allah atau Kristus. Kasih karunia bukanlah seseorang yang kepadanya kita berdoa atau menyembah. Kuasa kasih karunia memilih siapa yang akan diselamatkan. Teori klasik tentang kebangkitan rohani memandang kasih karunia yang bekerja untuk memilih dan menambah jumlah orang yang terpilih, yang diselamatkan oleh kasih karunia. Hari-hari ini orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus mengenal kasih karunia Allah yang luar biasa, namun tidak memandangnya sebagai suatu tenaga atau kekuatan yang sedang bergerak. Ingatlah, segala tindakan spiritual adalah oleh Roh Kudus. Yesus adalah pribadi yang menyelamatkan dan tidak melakukan pekerjaannya itu dengan diwakili oleh pihak lain. Roh Kudus mengambil segala sesuatunya dari Kristus dan mempergunakannya sesuai kebutuhan kita. Ajaran lain menanyakan bahwa kasih karunia dapat dihasilkan dan dikumpulkan. Ada pula yang disebut jalan kasih karunia, doa-doa, sakramen-sakramen, dan ibadah gereja. Kasih karunia dapat menjadi mata uang rohani yang dapat diperoleh dengan cara bekerja. Di sini saya tidak membahas benar tidaknya praktek tersebut, namun hanya untuk menunjukkan bagaimana kasih karunia menjadi isu pokok selama 1600 tahun. Kemudian pada tahun 1904, sebuah kebangunan rohani yang sering dibicarakan terjadi di Wales oleh Evan Roberts. Ia berkeliling di sebelah selatan Wales setelah dibaptis oleh Roh Kudus. Dia adalah seorang pelopor yang bergantung pada Roh Kudus saat dia bergerak dari kapel ke kapel memberitakan pertobatan dan keselamatan. Kebangunan rohani di Wales mungkin adalah yang pertama dikenal sebagai kebangunan rohani oleh Roh Kudus dan bukan kebangunan rohani oleh kasih karunia. Allah mulai bergerak menerobos teori kasih karunia di masa lampau. Pemimpin-pemimpin Kristen berbicara tentang kuasa yang hadir dan menyebutnya sebagai kuasa yang sama yang sebelumnya disaksikan di kebaktian pengurapan Roh Kudus di Los Angeles. Sebagai sesuatu yang berasal dari Allah, kuasa ini hadir melalui baptisan Roh yang ditandai dengan bahasa lidah dan menjadi penggagas perubahan. Pengajaran-pengajaran lama mengalami sebuah perubahan. Roh Kudus menunjukkan perbuatan tangannya dan tidak ada kesalahan yang dilakukan. Sebagai sesuatu yang berasal dari Allah, kuasa ini hadir melalui baptisan Roh yang ditandai dengan bahasa lidah dan menjadi penggagas perubahan. Pengajaran-pengajaran lama mengalami sebuah perubahan. Roh Kudus menunjukkan perbuatan tangannya dan tidak ada kesalahan yang dilakukan. Marilah kita berhenti sejenak untuk melihat kata kasih karunia. Ini adalah suatu ekspresi yang paling banyak digunakan Rasul Paulus. Lebih dari 100 kali ia membicarakannya sebagai suatu pemberian Allah kepada kita yang seharusnya tidak layak kita terima dan tidak dapat kita usahakan sendiri. Yesus tidak memakai kata-kata itu. Paulus membicarakannya hanya sebagai kiasan, namun bukan sesuatu yang nyata. Tidak ada suatu kekuatan ilahi yang lain yang aktif kecuali Roh Kudus. Segala pujian, segala kemuliaan
bagi perbuatan ilahi harus diberikan kepadanya dan bukan kepada kekuatan lain yang disebut kasih karunia. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dalam Roma 13 ayat 1. Tidak ada kuasa-kuasa dan kekuatan ilahi selain Roh Kudus. Kuasa kerajaan, kuasa pujian, kuasa doa. Jika semuanya ini nyata adalah kuasa Roh Kudus. Maria dikunjungi malaikat Gabriel dan diberitahu bahwa ia yang dikaruniai. Ini berarti diberikan kasih karunia dalam Lukas 1 ayat 28. Tetapi Gabriel berkata bahwa ia akan menjadi ibu Yesus oleh kuasa Allah yang maha tinggi dalam Lukas 1 ayat 35. Bukan oleh kasih karunia. Kristus sendiri melakukan mujizat-mujizatnya oleh Roh Kudus. Kitab Kisah Para Rasul mengajar kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus dan mengatakan bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 38. Yesus sendiri berkata kepada kita bahwa dia melakukan apa yang Bapa lakukan dan itu semua oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah pelaksana yang melakukan kehendak Bapa melalui firman anaknya. Anak adalah pelaksana Bapa dan Roh Kudus adalah pelaksana anak. Yesus berkata, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Dan itu oleh Roh Kudus dalam Yohanes 5 ayat 19. Yesus menyelamatkan kita oleh kasih Bapa dan Roh Kudus. Semua pekerjaan Allah, semua pekerjaan Kristus dilakukan oleh perbuatan Roh Kudus di dalam kita. Oleh Roh Kudus kita mengenal Dia dalam kemuliaan, keselamatan dan kasih karunia. Roh yang berada di dalam kita ini aktif, tidak pasif. Ia tinggal dan menetap, mempengaruhi setiap bagian manusia, jasmani, rohani dan jiwani. Ia yang memberikan kita kekuatan untuk bersaksi agar kita semua menyampaikan kebenaran, bukan hanya dengan mujizat melainkan dengan kehidupan yang penuh oleh Roh Kudus. Nah, semua ini dimulai ketika kita datang mengenal Yesus yang hanya mungkin terjadi berkat Roh Kudus. Roh Kudus adalah hadiah dari Allah bagi kita untuk melakukan pekerjaannya di dunia ini. Berapa orang hanya memikirkan hal-hal yang rohani dan surgawi. Injil mereka tidak memiliki sisi jasmani dan mujizat. Doa sering dinaikkan oleh orang-orang yang percaya bahwa mujizat hanyalah terjadi pada zaman para rasul. Namun sebenarnya doa-doa mereka yang sudah terjawab pun juga sudah merupakan mujizat. Alkitab berkata, Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun dalam Yohanes 10 ayat 41. Oleh karena apa? Karena Roh Kudus memang belum diberikan saat itu. Yohanes sendiri mengakui bahwa ia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api dalam Lukas 3 ayat 16. Yesus datang dan bahkan mengherankan Yohanes dengan tanda-tanda dan perbuatannya yang ajaib. Injil kita bukan Injil Yohanes Pembaptis, yaitu Injil baptisan air, melainkan api Kristus, Injil Roh Kudus. Perhatikan, jika pengajaran kita tidak memberikan tempat yang menjadi milik Roh Kudus, maka apa yang kita lakukan
hanyalah omong kosong bagi keseluruhan rancangan ilahi. Nah, sekarang kita bicara tentang baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu nyata. Di dalam upacara sakramen, seorang imam akan mengumumkan jika ada seseorang yang menerima Roh Kudus. Namun, ini bukanlah sesuatu yang sama seperti angin, api, dan lidah-lidah yang tercatat di kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Teori baptisan yang hanya terjadi sekali untuk selama-lamanya ternyata bertentangan dengan kenyataan bahwa para murid pada zaman Alkitab terus-menerus dibaptis di dalam Roh Kudus, yaitu di Samaria, Efesus, dan Kaisarea. Dibaptis dalam Roh Kudus adalah tenggelam dalam Roh Kudus dengan menganggap bahwa Roh Kudus adalah kuasa pekerjaan Allah. Kita akan tahu ketika kita tenggelam di dalam Dia. Dibutuhkan iman yang sangat langka atau kepercayaan buta untuk percaya bahwa ada orang yang mendapat berkat-berkat yang belum pernah dirasakan dan tidak meninggalkan hasil yang dapat dibuktikan. Namun, itulah doktrin yang dipercaya banyak orang, bahwa ketika kita pertama kali berbalik kepada Kristus dan diselamatkan oleh Yesus, itu sudah merupakan paket rohani yang lengkap yang kita terima sekali untuk selamanya. Masalahnya adalah bagaimana atau mengapa pribadi yang ketiga ini muncul belakangan. Namun itulah kenyataan yang terjadi. Teologi kita harus sesuai dengan kenyataan. Apa yang terjadi kemudian? Paulus berkata bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ilustrasi tersebut dilukiskan sebagai dedikasi kepada bait Salomo. Penjelasan yang sangat rinci bahwa bait yang didirikan tidak lain sebagai tempat meletakkan roh batu Sinai yang bertuliskan 10 hukum Taurat yang diletakkan di dalam tabut perjanjian. Tabut ini diletakkan di bagian terdalam bait suci, yaitu di ruang Maha Kudus. Loh batu membuat tabut suci dan tabut membuat seluruh kemah suci. Tabut mempunyai tutup dari emas murni yang disebut tutup pendamaian. Dan di atasnya terdapat 2 kerup yang dengan sayap yang mengembang yang juga dibuat dari emas murni. Kemuliaan Allah hadir di antara kedua kerup itu. Ruang Maha Kudus tidak memiliki jendela, lilin, ataupun lampu-lampu, karena ruang ini diterangi oleh kemuliaan Allah. Setelah kemah selesai dibangun, Salomo berdoa dan terjadilah sesuatu, yaitu api pun turun dari langit dan kemudian Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi tempat itu. Dalam 2 Tawarikh 7 ayat 1 dan 2. Kemuliaan itu belum pernah dilihat oleh siapapun selain imam besar. Dan sekarang seluruh daerah di sekitar kemah itu diterangi oleh kemuliaan itu. Roh Kudus tidak hanya tinggal di bait rohani secara keseluruhan, namun juga menempati hati setiap orang percaya, karena kita adalah bait Roh Kudus. Dalam Roma 8 ayat 9 dikatakan, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Nah, saat baptisan Roh Kudus terjadi, Roh Kudus tidak hanya memenuhi bait dari hati orang percaya, tetapi juga seluruh kehidupannya. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis dengan berkata, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Inilah ciri-ciri yang membedakan Yesus
dari yang lain. Tidak seorang pun dapat melakukan, memberikan, atau menyatakan hal itu selain Yesus. Karena ini dia adalah hak Allah sendiri dan merupakan hak khususnya. Alasannya, baptisan tersebut bukan hanya tentang sebuah kuasa yang masuk. Kuasa itu adalah Allah sendiri lewat Roh Kudusnya. Tidak seorang pun dapat memberikan Allah pada yang lain selain Yesus, Sang Pembaptis Roh. Roh Kudus bukan hanya satu gejolak dalam jiwa orang-orang percaya, namun juga dapat lewat gerak-gerik kita, kepribadian, cara-cara, suara, mata, buah-buah roh, perilaku yang tidak pernah disangka orang-orang sendiri. Untuk memahami baptisan Roh Kudus secara benar, titik awal kita adalah kebangkitan Kristus. Pada mulanya murid-muridnya tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit, walaupun para perempuan bersikukuh bahwa mereka telah melihatnya. Tapi bagi laki-laki hal itu tidak masuk akal, karena perempuan tidak dianggap terlalu penting pada masa itu. Nah, teologi yang benar adalah pernyataan atas tindakan Allah. Teologi sama sekali tidak punya tujuan kecuali ia bersentuhan dengan kebutuhan manusia, bahwa Allah datang kepada kita, menyelamatkan, menyembuhkan, mencari kita sebagai penyembah-penyembah, dan memenuhi hidup kita dengan kemuliaannya. Para murid ketakutan sehingga bersembunyi dan mengunci dalam ruangan sampai kira-kira 6 minggu. Namun setelah ditemui sendiri oleh Tuhan Yesus, maka mereka menjadi saksi yang berani karena Roh Kudus, suatu pribadi yang memberikan keyakinan pada mereka. Ia membaptis mereka dengan api, membuat pengetahuan mereka tentang Kristus menjadi menyala-nyala. Inilah alasan kenapa Yesus menyuruh mereka agar menunggu sebelum mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Hal yang akan dilakukan oleh Roh Allah adalah menjadikan mereka, mengubah mereka menjadi suluh yang menyala. Roh Kudus akan menjadi dan masih merupakan kunci kesaksian yang efektif seperti kata Yesus. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam Yohanes 15 ayat 5. Kita harus tetap tinggal pada sang pokok anggur, mendapatkan kehidupan dari Dia. Kita dapat melakukan sesuatu tanpa Roh Kudus, namun tidak memiliki dampak berkelanjutan. Pada hari Pentakosta itu mereka mulai oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil. Dalam 1 Petrus 1 ayat 12. Roh Kudus adalah suatu warisan yang positif, dan caranya masuk suatu warisan yang positif dan caranya masuk ke dalam dunia adalah seperti ketika Yesus datang dari surga. Firman itu telah menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 14. Ini adalah tentang Yesus yang masuk melalui pintu Bethlehem. Ia menyelubungi dirinya dengan wujud manusia. Dan serupa dengan itu Roh Kudus menyelubungi dirinya dengan para murid ketika ia tinggal di dalam mereka. Dunia tidak dapat menerima mereka, tetapi ratusan orang mengasihi Yesus, dan 120 orang dari mereka menjadi orang-orang pertama yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka tidak berlutut, tidak berdoa, hanya duduk saja menunggu seperti perintah Yesus. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Allah. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 4. Kristus naik ke surga
dan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan hadiahnya, yaitu Roh Kudus. Dan dalam 10 hari Roh Kudus datang. Roh Kudus tidak datang secara diam-diam. Ia memberikan pernyataan-pernyataan tanda kedatangannya melalui bahasa lidah dan nubuat. Bagi para rasul dan murid-murid, saat itu adalah hari yang luar biasa. Roh Kudus adalah roh kasih dari Allah dan anak, seperti dikatakan dalam Roma 5 ayat 5. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Orang-orang yang telah percaya kepada Kristus dapat mengenal Roh Kudus secara lebih mendalam dengan cara yang lebih dinamis, seperti dikatakan Petrus dalam Kisah Rasul-Rasul 11 ayat 17. Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus. Baptisan roh dan api, bahasa Yunaninya baptiso, yang sekarang menjadi ekspresi keagamaan. Arti sebenarnya adalah mencelupkan. Kata ini biasanya digunakan untuk kain yang dicelupkan di dalam pewarna, dan pewarna berada di dalam kain. Ini adalah sebuah gambaran. Orang percaya di dalam Roh Kudus dan Roh Kudus di dalam orang percaya. Kain yang menyerap warna dari cairan tempat karakter warna dari pewarna tersebut identik dengan orang-orang percaya yang juga akan mengikuti sifat unsur di mana mereka dibaptiskan di dalam Roh Kudus, yaitu keserupaan dengan Allah melalui Roh Kudus. Ingatlah, pekerjaan Allah seringkali ada di luar kapasitas pemikiran untuk dapat kita kategorikan dan kelompokkan. Namun, ketidakmampuan kita untuk menganalisa atau menggambarkan hal yang terjadi tidak lantas mengurangi kebenaran tindakan Allah. Allah berada di luar akal pemikiran kita. Baptisan roh itu seperti penebusan dosa, di mana di situ ada bermacam-macam teori. Namun kebenaran atas hal ini adalah Kristus melakukan pekerjaannya dengan cara yang tidak dimengerti oleh seorang pun. Cara Allah Bapa diperdamaikan dengan kita melalui kematian anaknya yang telah kita salibkan adalah juga di luar pemikiran manusia. Murid-murid yang takut dan bersembunyi. Karena takut tentunya mereka membutuhkan baptisan Roh Kudus. Dan juga agar mereka dipenuhi oleh kuasa sama halnya dengan kita. Allah pun akan memberikan apa yang kita perlukan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ada dalam Filipi 4 ayat 19. Tidak ada perubahan dunia yang membuat kuasa Roh Kudus menjadi tidak penting. Kita tidak memiliki pilihan selain kuasa Roh Kudus. Tidak ada metode, cara, atau jalan lain. Roh Kudus harus melakukan pekerjaannya. Dunia masih membutuhkan keselamatan, masih membutuhkan keyakinan, dan ini mustahil jika tanpa Roh Kudus. Pesan kepada orang-orang percaya adalah, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dalam Efesus 5 ayat 18. Kita tidak perlu disuruh hidup agar dipenuhi Roh Kudus. Jika kita dapat hidup tanpa Dia, agar dapat dipenuhi oleh Roh Kudus, Yesus mengatakan agar kita meminta. Ini tidak berarti meminta dengan santai, meminta, mengetuk, dan mencari adalah gaya hidup kita. Roh Kudus datang kapanpun Dia mau, yaitu
Kepada mereka yang sudah siap, kita mendapatkan Roh Kudus tidak seperti coklat yang keluar dari mesin otomatis. Ketika ditarik tuasnya akan keluar coklat. Sebaliknya, Dia juga tidak bermaksud agar kita meminta terus tanpa henti. Selalu mencari tetapi tidak pernah mendapatkan. Dalam Lukas 11 ayat 10 dikatakan, setiap orang mencari mendapat. Dan mereka akan tahu kapan mereka telah mendapatkan apa yang mereka cari. Baptisan Roh Kudus diterima oleh iman, tetapi buktinya dinyatakan dengan tanda-tanda yang mengikutinya. Orang Italia di Kaisarea menerima Roh Kudus dan berbahasa lidah. Itu adalah bukti nyata yang Dia inginkan untuk kita miliki. Kekristenan membutuhkan iman, namun juga membutuhkan respons terhadap iman. Janji itu seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Dalam Yesaya 22 ayat 23. Apakah semua orang yang menerima Roh Kudus berbahasa lidah? Jawabannya adalah ya. Yang juga harus merupakan jawaban yang seharusnya. Hanya jika segala sesuatu di dunia ini sempurna. Roh Kudus tidak diberikan atas keinginan manusia, namun oleh tindakan Allah yang berkuasa. Allah tidak memiliki peraturan-peraturan. Yang Dia perbuat adalah apa yang dapat Dia lakukan sesuai dengan iman kita. Mengatakan orang-orang dapat dibaptis tanpa berbahasa lidah adalah hal yang tidak sesuai dengan perjanjian baru, karena setiap contoh menunjukkan dengan jelas bahwa mereka semuanya berbahasa lidah. Beberapa orang memiliki iman akan Roh Kudus, namun tidak untuk berbahasa lidah. Jadi mereka diberikan sesuai dengan iman mereka. Pertanyaan yang penting bagi mereka yaitu, bagaimana mereka tahu bahwa mereka telah dipenuhi Roh Kudus tanpa bukti kemampuan berbahasa lidah? Kita sangat perlu mengetahui bahwa kita telah dibaptis oleh Roh Kudus jika kita akan pergi dan menghadapi tantangan di dunia yang tidak mengenal Tuhan. Murid-murid memiliki jaminan itu. Mereka tahu bahwa Roh Kudus akan bersama mereka. Karena itu, mereka pun pergilah memberitahukan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan pun bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Dalam Markus 16 ayat 20. Pelayanan Roh Kudus dibuktikan oleh tanda-tanda jika kita percaya. Berkata-kata dengan bahasa lidah tidak diperoleh dengan coba-coba. Saudara tidak belajar untuk berbahasa lidah. Tidak ada teknik, metode, atau bahkan pelayanan untuk itu. Roh Kudus tidak diberikan atas keinginan manusia, tetapi oleh tindakan Allah yang berkuasa. Karunia itu bukan sebuah talenta, namun adalah Allah sendiri, Sang Roh Kudus. Bukan suatu kuasa atau api, namun karunia itu adalah dirinya sendiri. Sikap kita hendaklah rendah diri dan siap sedia. Ini adalah pelajaran dari Petrus di rumah keluarga Cornelius. Ketika dia sedang berbicara, Roh Kudus memenuhi mereka semua. Jutaan orang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus yang disertai tanda-tanda akan pergi dengan keyakinan bahwa Allah memakai mereka sebagai alat kasih dan kuasanya. Itulah kuasa yang diyakini orang-orang percaya di abad 19. Kuasa yang akan memperlengkapi mereka untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Saudara-saudara, sampai di sini dulu topik Roh Kudus bagian kedua. Dan nantikan bagian ketiga yang akan mengulas tentang Tuhan mendatangkan waktu kelegaan
dan api dan gairah Roh Kudus. Amin.